Selamat malam semuanya. Bertemu lagi di pertemuan kita untuk storytelling sesi kelima, yaitu kita harus mengeluarkan dua video Inggris dan juga Indonesia. Nah, untuk itu ini adalah pertemuan terakhir kita. Untuk pertemuan terakhir ini kita mengambil tema terraformasi Mars. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Mungkin yang pertama bisa dibacakan oleh Azril. Oke, baik, Mbak. Transformasi Mars. Next. Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di permukaan planet Mars. Next. Transformasi. Transformasi Mars adalah proses hipotensis di mana iklim Mars dan permukaan akan disengaja diubah untuk membuat area yang luas dan ramah untuk mendukung kehidupan manusia, sehingga membuat kolonisasi Mars lebih aman dan berkelanjutan. Beberapa konsep transformasi telah diusulkan. Beberapa usulan memerlukan teknologi tinggi dan biaya mahal, sementara konsep lainnya memerlukan teknologi masa depan yang pada masa kini belum tersedia. Oke, next. Motivasi. Pertumbuhan populasi manusia pada masa depan, ketersediaan sumber daya, dan pilihan alternatif yang mungkin dapat dijadikan tempat pengganti bumi bila terjadi bencana besar. Selain Mars, alternatif lainnya adalah bulan dan beberapa planet lain di tata surya. Dalam beberapa hal, planet Mars merupakan planet yang paling mirip dengan bumi daripada planet lain dalam tata surya. Diperlukan pada awal perkembangan sejarah planet Mars, planet ini pernah seperti bumi dengan tekanan atmosfer dan air melimpah, yang pada akhirnya Mars kehilangan tekanan atmosfer dan air beberapa miliar tahun yang lalu. Next. Tantangan dan batasan. Gravitasi dan tekanan atmosfer serta rendah. Gravitasi permukaan Mars hanya 38% dari yang bumi. Mars memiliki tekanan CO2. Kemungkinan ada cukup CO2 berbentuk es di regolit dan kutub selatan Mars sebesar 30 sampai 60 kPa. Pemanasan planet, munculnya kembali air cair di permukaan Mars akan menambah efek pemanasan dan kepadatan atmosfer, tetapi gravitasi lebih rendah dari Mars membutuhkan 2,6 kali volume massa udara bumi untuk mendapatkan sekitar 100 kPa tekanan di permukaan. Volatil tambahan untuk meningkatkan kepadatan atmosfer harus dipasok dari sumber laut luar seperti mengarah beberapa asteroid besar yang mengandung amonia NH3 sebagai sumber nitrogen. Lanjut.
Keterbunian menurut teori modern, Mars ada di tepi luar dari zona lain bumi. Wilayah tata surya di mana kehidupan bisa eksis. Mars adalah di perbatasan wilayah yang dikenal sebagai zona lain bumi diperpanjang di mana air cair di permukaan mungkin didukung jika gas rumah kaca terkonsentrasi bisa meningkatkan tekanan atmosfer. Oke, terima kasih Adil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Kurangnya kedua medan magnet dan aktivitas geologi di Mars mungkin akibat dari ukurannya yang relatif kecil yang memungkinkan interior dingin lebih cepat daripada bumi. Meskipun rincian dari proses tersebut masih belum dipahami dengan baik, ahli memperkirakan bahwa Mars pernah memiliki suasana sangat mirip bumi selama pada tahap awal perkembangannya, dan bahwa tekanan yang didukung air cair yang melimpah di permukaan. Meskipun air tampaknya pernah hadir di permukaan Mars, air es tampak ada di kutub tepat di bawah permukaan planet adalah permafrost. Next. Tanah dan atmosfer Mars mengandung banyak unsur utama penting untuk kehidupan, termasuk sulfur, nitrogen, hidrogen, oksigen, fosfor, dan karbon. Sejumlah besar air es ditemukan di bawah permukaan Mars, serta pada permukaan di kutub, di mana ia bercampur dengan es kering dan CO2 beku. Sejumlah besar air yang terletak di kutub selatan Mars, apabila mencair akan sesuai dengan planet lautan luas dengan kedalaman 11 meter. Next. Karbon dioksida beku atau CO2 di kutub menyublim ke atmosfer selama musim panas Mars, dan sejumlah kecil residu air yang tertinggal dengan angin cepat berembus di kutub dengan kecepatan mendekati 400 km per jam atau 250 mph. Terjadinya angin musiman ini mengangkut sejumlah besar debu dan uap air ke atmosfer, membentuk awan mirip bumi. Sebagian besar oksigen di atmosfer Mars hadir sebagai karbon dioksida atau CO2. Komponen atmosfer utama molekul oksigen atau O2 hanya ada dalam jumlah jejak. Sejumlah besar unsur oksigen dapat juga ditemukan dalam oksida logam di permukaan Mars dan di dalam tanah dalam bentuk pernitrat. Next. Analisis sampel tanah yang diambil oleh pendarat Koenig menunjukkan adanya perklorat yang biasanya digunakan untuk membebaskan oksigen dalam generator oksigen kimia. Elektrolisis dapat digunakan untuk memisahkan air di Mars menjadi oksigen dan hidrogen jika air cair yang cukup dan listrik yang tersedia. Next. Metode dan strategi yang diusulkan. Terraforming Mars akan memerlukan 3 perubahan yang berkelanjutan, yaitu membangun atmosfer, menjaganya agar tetap hangat, dan menjaganya agar tidak hilang ke angkasa luar. Next. Atmosfer Mars relatif tipis dan memiliki tekanan permukaan yang sangat rendah. Karena suasana yang sebagian besar terdiri dari CO2, gas rumah kaca diketahui setelah Mars mulai panas, CO2 dapat membantu untuk menjaga energi panas dekat permukaan. Selain itu, karena memanaskan lebih banyak CO2, harus memasuki atmosfer dari cadangan beku di kutub, meningkatkan efek rumah kaca. Ini berarti bahwa dua proses membangun atmosfer dan pemanasan akan menambah satu lagi, mendukung terraforming. Next. Sublimasi karbon dioksida.
Terdapat karbon dioksida atau CO2 cukup melimpah berbentuk es kering di kutub selatan Mars dan diserap oleh regolit atau tanah di Mars. Jika disublimasikan ke gas oleh pemanasan iklim hanya beberapa derajat, akan meningkatkan tekanan atmosfer 30 kilopascal. Tidak dalam sebanding dengan ketinggian puncak Gunung Everest, di mana tekanan atmosfer adalah 33,7 kilopascal. Next. Oke, terima kasih Arya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Meskipun ini tidak cukup untuk manusia bernapas, karena hal tersebut di atas batas Armstrong, maka akan cukup untuk menghilangkan kebutuhan pakaian untuk melindungi tekanan atau rujukan. Fitoplankton juga dapat mengkonversi CO2 menjadi oksigen. Next. Pengimporan amonia. Next. Metode lain yang lebih rumit menggunakan amonia sebagai gas rumah kaca yang kuat. Ada kemungkinan bahwa jumlah besar itu ada dalam bentuk beku di planet minor yang mengorbit di luar tata surya, memungkinkan untuk mengarahkan dan mengirim mereka ke atmosfer Mars. Dikarenakan amonia atau NH3 sebagian besar nitrogen berat bisa juga memasuk gas penyangga untuk atmosfer. Dampak berkelanjutan yang lebih kecil juga akan memberikan kontribusi untuk peningkatan suhu dan massa atmosfer. Next. Kebutuhan gas penyangga merupakan tantangan yang akan menghadapi pembangunan suasana potensial di bumi. Nitrogen merupakan komponen utama atmosfer yang membentuk 78% dari atmosfer. Mars akan membutuhkan komponen penyangga gas yang sama meskipun tidak terlalu banyak. Next. Pengimporan hidrokarbon. Next. Cara lain untuk menciptakan suasana Mars akan mengimpor metana atau hidrokarbon lainnya yang umum di atmosfer Titan dan di permukaannya. Metana yang bisa dilepaskan ke atmosfer di mana ia akan bertindak sebagai senyawa efek rumah kaca. Next. Oke, terima kasih Alvin. Selanjutnya Sama-sama. akan dibacakan oleh Putra. Oke. Penggunaan senyawa fluor. Next. Karena stabilitas iklim jangka panjang akan diperlukan untuk mempertahankan populasi manusia. Menggunakan gas rumah kaca fluor dianjurkan, mungkin termasuk sulfur hexafluorida atau halocarbons seperti chlorofluorus carbons atau biasa disebut dengan CFC dan perfluorokarbon atau biasa disebut dengan PFC. Gas-gas ini diusulkan untuk pengenalan karena mereka menghasilkan senyawa efek yang kuat sebagai gas rumah kaca ribuan kali lebih kuat dari CO2. Hal ini dapat dibayangkan dilakukan dengan mengirimkan roket dengan muatan CFC dikompreskan pada kursus tabrakan dengan Mars. Karena roket menabrak permukaan, roket akan melepaskan muatan mereka ke atmosfer. Sebuah rentetan stabil dari roket CFG diperlukan pertahanan setidaknya lebih dari 1 dekade, sementara Mars perubahan kimiawi dan menjadi lebih hangat. Namun,
seumur hidup mereka karena fotolisis akan membutuhkan pengisian tahunan 170 kiloton dan mereka akan menghancurkan lapisan ozon. Oke, next. Cermin yang mana, Kak? Tadi yang ini kan? Ya, betul sekali. Ini berarti. Mana? Sudah ini. Oke. Slide selanjutnya. Loh, kembali. Terus. Emang ini udah? Oh, penggunaan cermin orbital. Cermin terbuat dari PET film yang dilapisi aluminium tipis dapat ditempatkan di orbit sekitar Mars untuk meningkatkan total insolation yang diterimanya. Hal ini akan mengarahkan sinar matahari ke permukaan dan dapat meningkatkan suhu permukaan Mars langsung. Cermin dapat diposisikan sebagai patung, menggunakan efektivitasnya sebagai berlayar surya mengorbit dalam posisi relatif stasioner ke Mars, dekat kutub untuk mensublimkan gas CO2 pada lapisan es dan berkontribusi terhadap efek pemanasan rumah kaca. Oke, next. Penabrakan komet. Oke, next. Cara lain untuk meningkatkan suhu biasa mengarahkan komet kecil ke permukaan Mars. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan laser pesawat ruang angkasa untuk mengubah lintasan atau metode lain yang diusulkan untuk dampak menghindari asteroid. Tabrakan energi akan dilepaskan sebagai pemanas. Pemanas ini bisa melepaskan CO2 atau kemungkinan dihasilkan uap air dari es yang terpanaskan. Yang juga merupakan gas rumah kaca. Komet juga bisa dipilih sebagai komposisi mereka, seperti amonia yang kemudian akan menyebar ke atmosfer. Dampak menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer. Oke, next. Terraformasi termodinamika. Oke. Next. Termodinamika, terraforming, keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan CO2 dari lapisan es kutub selatan dimodelkan oleh Zubrin dan McKay. Meningkatkan suhu kutub oleh 4K akan diperlukan untuk memicu efek rumah kaca. Jika menggunakan cermin orbital, diperkirakan 120 MW tahun akan diperlukan untuk menghasilkan cermin yang cukup besar untuk menguapkan es. Hal ini dianggap sebagai metode yang paling efektif. Meskipun setidaknya praktis, jika menggunakan gas rumah kaca halokarbon kuat, perintah 1000 MW tahun akan diperlukan untuk mencapai pemanasan ini. Meskipun tidak efektif dibandingkan itu dianggap metode yang paling praktis. Berdampak pada asteroid yang sering dianggap sebagai efek sinergis akan membutuhkan sekitar 4 asteroid yang kaya amonia 10 miliar ton untuk memicu efek rumah kaca, sebesar peningkatan 8 gelar dalam suhu. Oke, next. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Dan jadi itu tadi ya materi tentang terraformasi Mars. Oke, aku ada suatu pertanyaan buat kalian. Siapa aja bebas buat jawab. Pertanyaannya itu kayak gini.
kalau semisal nanti di Mars emang bisa digunakan untuk kehidupan, kalian mau nggak pindah ke Mars? Tidak. Kenapa, Arya? Nggak apa-apa. Ada alasannya nggak kenapa? Nggak ada alasannya, Pak. Apa? Apa ya? Nggak aja sih. Oke. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan ini. See you next time, guys.